Nasian di mata-mata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tai. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Marilah kita sambut dengan penuh sukacita firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 37 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pasobu majahoba jala ibana paimaima. Saya unang moho proham mida jolma namar dohar dalanna. Mida bawa siulahon gete-gete. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apakah respon kita ketika kita melihat orang yang berbuat curang, orang yang suka memperdaya, sepertinya sukses, berhasil dari ukuran, dari sudut duniawi. Sementara ketika kita berjuang dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dan kejujuran, hasilnya tidak seperti orang-orang yang melakukan kecurangan tersebut. Tentu dari sudut manusiawi bisa saja kita menjadi tergoda menjadi iri hati dan tidak berterima terhadap apa yang diperoleh, apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang jahat, yang berbuat curang tadi, yang suka memperdaya tadi, dengan apa yang kita terima, dengan segala kejujuran kita, kerja keras kita di dalam dunia pekerjaan. Bahkan bisa saja kita menjadi iri hati dan tidak berterima dan bahkan protes kepada Tuhan. Apa yang diperoleh oleh orang fasik tersebut, kita menganggap bahwa seolah-olah Allah itu tidak adil, bahwa Allah itu tidak bertindak benar, dan seolah-olah apa yang kita pikirkan atas diri kita dan atas diri orang jahat itulah yang paling benar dan yang paling terbaik. Seolah-olah kita bisa menggurui dan mengajari Allah. Di tengah-tengah sikap manusiawi seperti itulah, itu yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat 7 ini. Dalam nas ini justru diminta, tadi disebutkan, supaya kita boleh berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Bukan hidup dengan penuh kemarahan, dengan penuh kebencian. Karena apa? Karena kemarahan dan kebencian kita kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang suka memperdayakan sesamanya, justru akan membuat kita menjadi rugi, di mana kita menjadi jatuh dengan sikap yang menghakimi, di mana kita seolah-olah berhak menjadi Tuhan atas orang-orang yang berbuat curang tersebut, yang melakukan tipu daya tersebut. Dan pemazmur mengingatkan supaya kita tidak terjebak kepada sikap yang menghakimi, sikap yang berprasangka buruk, sikap jelek, tetapi pemazmur katakan untuk boleh berdiam diri. Karena apa? Karena pemazmur meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu tidak diam, Allah itu tidak buta, Allah itu tidak vakum dan tidak pasif, tetapi Allah itu melihat segala sesuatu apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, apa yang kita perbuat, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang suka melakukan tipu daya. Karena pemazmur mengatakan bahwa sesungguhnya
Orang-orang yang jahat seperti itu, orang-orang yang suka melakukan tipu daya, hanya berjaya dalam sesaat, bukan kejayaan yang abadi. Itu yang disampaikan dalam Mazmur pasal 37 ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Hal itu jelas sekali bagaimana sikap dan keberpihakan Allah terhadap orang-orang yang benar, terhadap orang-orang yang takut, yang tunduk kepada Tuhan, bukan terhadap orang-orang yang suka melakukan tipu daya. Karena sesungguhnya ketika mereka berhasil memperdaya melakukan tipu daya terhadap sesama, mereka lupa bahwa masih ada Tuhan yang melihat, yang menyaksikan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Ketika mereka bisa melakukan tipu daya terhadap sesama, terhadap manusia, tetapi mereka tidak dapat memperdaya Tuhan. Mereka tidak bisa menipu Tuhan. Karena itulah pemazmur mengatakan supaya kita boleh berdiam diri. Kita mau diajak untuk tidak membenci dan tidak menimbulkan kemarahan yang membuat kita menjadi pada taraf dan level yang sama terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Tetapi kita boleh tetap setia, boleh tetap tunduk, boleh tetap taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi iri hati terhadap orang yang jahat, terhadap orang yang suka memperdaya terhadap sesamanya, membuat kita seolah-olah kita tidak percaya akan keberpihakan Allah, akan pertolongan Allah, akan campur tangan Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu, hentikan kemarahan kita yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa, yang membuat kita membenci, yang membuat kita menjadi menghakimi, yang membuat kita seolah-olah bertindak atas nama Tuhan atau menjadi Tuhan atas orang lain. Sebab Tuhan pasti akan bekerja, pasti akan bertindak. Karena itu, bagaimana kita boleh berdiam diri serta disebutkan menantikan Dia. Menantikan Dia dengan penuh kesabaran, menantikan Dia dengan penuh harapan kepada Tuhan, menantikan Tuhan dengan penuh iman bahwa Tuhan pasti akan bertindak dan berbuat. Karena itu, nantikanlah pertolongan Tuhan, nantikanlah campur tangan Tuhan, lihatlah pekerjaan Tuhan atas orang-orang yang suka melakukan tipu daya terhadap sesamanya. Karena sesungguhnya mereka sedang mempersiapkan diri mereka kepada hal yang buruk, hal yang jelek ketika mereka melakukan tipu daya terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malom ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siapari, sei sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan,
balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.